Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah tidak lupa mendoakan dimanapun saudara-saudara Abah dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin, amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten hari ini Abah membuat judul Manusia Pilihan Satria Piningit, di mana keberadaannya. Semakin hari pembahasan tentang sosok manusia pilihan semakin ramai dan membuat kisah atau cerita ini semakin menarik untuk dibahas. Walaupun sudah begitu banyak pembahasan tentang sosok manusia pilihan yang kita kenal dengan sebutan Satria Piningit, apapun sebutannya. Kalau melihat ke belakang, kisah ini memang sangat sulit untuk dibuka, karena sampai saat ini walaupun sudah banyak yang mengakui bahwa dirinya lah sang sosok manusia pilihan, kenyataan itu tidak bisa dibuktikan. Tentu hal tersebut tujuannya untuk suatu pengakuan bahwa dirinya lah Satria Piningit, atau Abah sebut di sini sebagai manusia pilihan yang terpilih. Bukan manusia yang dipilih oleh manusia ataupun leluhur. Itu mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menentukan seseorang menjadi manusia pilihan. Sedangkan para leluhur atau kegaiban hanya mengikuti atau menjaga manusia pilihan tanpa dia sadari. Dan sampai saat ini banyak pembahasan tentang sosok manusia pilihan tidak juga bisa memastikan sosok manusia pilihan itu siapa dan di mana keberadaannya. Tentu hal ini yang menjadikan cerita ini bergulir dengan waktu yang terus berjalan sampai saat ini. Pembahasan sang sosok manusia pilihan sudah banyak, kadangkala berputar-putar, atau bisa juga kehabisan cerita tentang sosok tersebut, dikarenakan sang sosok ini tidak akan membuka dirinya. Di dalam tapakur, Abah tak kalah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau membahas dengan menggunakan akal atau pikiran tidak akan bertemu, karena kisah tentang manusia pilihan ini adalah suatu perjalanan. Dan di sini Abah meyakini perjalanan sang sosok manusia pilihan ini sudah berlangsung lama. Seperti sudah pernah Abah bahas bagaimana proses perjalanan sang manusia pilihan diperjalankan. Dan juga pernah Abah bahas tentang petunjuk yang didapatkan dengan dua cara. Yang pertama melalui mimpi, dan yang kedua melalui keadaan terjaga. Kejadian atau petunjuknya sang sosok manusia pilihan ini ada kemiripan dengan perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak sama, tapi hanya ada kemiripan. Itu sudah Abah bahas di video awal perjalanannya. Tentu di sini Abah tidak pastikan kebenarannya, karena kepastian adalah suatu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prosesnya sangatlah panjang, tentu tidak mudah untuk dibahas tentang sosok manusia pilihan tersebut. Dan perlu diingat, kisah manusia pilihan atau kita kenal dengan sebutan Satria Piningit
ataupun apapun sebutannya ada hubungannya dengan Islam dan Jawa yang dikenal dengan Berkedaton II. Ini pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Sekarang banyak menunggu kemunculannya, tentu wajar. Tapi untuk mengetahui secara pasti kapan dan di mana itu Abah meyakini sangatlah sulit diketahui, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, walaupun ada sebagian petunjuk yang diberikan kepada orang-orang yang dipilih untuk mengabarkan tentang sosok manusia pilihan tersebut. Dan juga mereka menunggu dan tidak berani membuka tabir tentang sosok manusia pilihan tersebut, dikarenakan untuk menjaga keselamatan sang sosok manusia pilihan itu sendiri, dan jangan sampai menjadikan takabur atau riya atau ujub bisa menjadikan fitnah karena tentang sosok manusia pilihan ini dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok manusia pilihan ini tentu sudah dalam ketetapan atau menjadi ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Walaupun banyak yang mengalami suatu perjalanan yang sudah Abah katakan di video terdahulu, tentunya tidak bisa dipastikan dirinya walaupun mengalami suatu perjalanan, dan dipastikan orang atau manusia pilihan tersebut akan mengakui walaupun banyak yang mencarinya juga membahas tentang dirinya. Sosok manusia pilihan tentunya menjaga kerahasiaannya yang beliau alami, tidak mungkin berbicara di medsos, dan beliau tidak akan ikut-ikutan untuk membicarakan atau menjadi narasumber tentang dirinya yang mengakui manusia pilihan, apalagi menjatuhkan atau menjelekkan orang karena itu bukanlah sifat-sifat yang terdapat dalam dirinya. Menurut dalam tafakur Abah mungkin masih dalam proses penyempurnaan dirinya sedang berlangsung sampai saat ini. Apapun yang dirasakan atau dialami hanya beliaulah yang mengetahui. Mengenai kemunculan beliau dengan adanya banyaknya bencana itu menurut tafakur Abah bukan karena beliau muncul. Timbulnya bencana sebenarnya karena ulah manusia itu sendiri atau satu perbuatan yang sudah jauh dari agama, kerusakan akhlak atau moral, banyaknya maksiat dan kezuliman yang sudah melampaui batas terjadi di mana-mana. Benar dan salah tidak tertanggungjawabkan karena merasa lebih benar, dan juga akhirnya doa-doa orang-orang yang teraniaya menggetarkan langit dan bumi karena tidak ada keadilan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan suatu kebenaran. Sudah tidak amanah dalam memegang suatu kepercayaan masyarakat kecil dan tak kalah karena banyaknya kerusakan di muka bumi, maka beliau dimunculkan. Kalau Abah dapatkan dalam tafakur, beliau adalah seorang utusan menurut pandangan batin Abah dalam tafakur, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas kekuasaannya, mencakup langit dan bumi beserta isinya. Kalau ada yang sudah mengetahui sang sosok manusia pilihan, bisa jadi dialah manusia pilihan itu. Tapi dalam pandangan batin Abah, apakah mungkin manusia pilihan mengatakan bahwa dirinya lah yang terpilih atau sosok manusia yang ditunggu-tunggu saat ini? Apapun bagaimanapun cara manusia untuk memunculkannya dengan iming-iming juga keinginannya supaya bisa menemukan sang manusia pilihan untuk muncul, itu sangatlah tidak mungkin bagi dirinya, karena Abah meyakini bahwa beliau tidak akan lebih banyak fitnah ini yang mengakibatkan datangnya bencana dari ulah manusia itu sendiri, bukan munculnya sang sosok manusia pilihan dimunculkan, dan muncul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau bisa mengetahui isi hati setiap orang yang sedang membicarakannya. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur Abah beberapa hari ini. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman
tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita, dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.